Sambil main kita sekalian juga bahas match Chelsea lawan Aston Villa kemarin. Sebenarnya poin utama yang pengen gua angkat itu soal Neto ya. Jujur aja ini topik yang sebenarnya pengen gua hindari, tapi gara-gara ada satu komentar di postingan gua yang menurut gua bener-bener absurd. Akhirnya gua kepikiran, kok bisa ya ada pola pikir kayak gitu ya? Orang kayak gini tuh kalau ngobrol sama Bahlil tuh bakal seru kayaknya, bakal nyambung mereka, bakal menguasai dunia, gue yakin. Jadi sebelumnya gue mau minta maaf dulu ke Dimas dan beberapa orang lain yang sempat gue bales dengan umpatan kata-kata kasar. Itu murni khilaf gue. Dan sejujurnya itu bukan karakter gue, biasanya gue jauh lebih sabar, tapi entah kenapa kombinasi kelakuannya Maresca, Neto, dan argumen lo yang asal itu bikin gua keluar dari karakter gua sendiri gitu, dan gua emosi jujur aja. Jadi gua minta maaf untuk itu ya. Oke, sekarang kita mulai dari Netonya dulu ya. Sepanjang pertandingan kesan yang gua dapat dari Neto itu lebih banyak membawa mudorotnya dibanding manfaat. Ya itu poin pentingnya dan itu yang perlu kalian garis bawahi dulu. Di komentar gua ada yang bilang kalau Neto lebih bagus daripada Palmer karena Neto bikin 2 chance di pertandingan tersebut. Sementara Palmer tidak. Pertanyaannya sederhana. Apa iya? Sekarang kita bedah faktanya satu persatu. Chance yang diklaim dari Neto itu terjadi di menit 23 dan 33. Di menit 23 oke lah itu bisa kita apresiasi termasuk big chance juga. Tapi menit 33 gua rasa yang semua yang nonton tuh bisa nilai sendirilah kualitas peluangnya seperti apa ya. Sekarang kita geser ke Palmer. Apakah iya Palmer benar-benar tidak melakukan apa-apa sepanjang pertandingan gitu? Palmer menit 2 udah mencatatkan open shoot. Oke lah. Menit 17 sudah melakukan penetrasi yang menghasilkan peluang dan berujung tendangan Enzo. Menit 41 kembali melepaskan shot on target. Menit ke 52 membangun kombinasi yang rapi dengan Joe Pedro yang sayangnya masih bisa digagalkan oleh bek lawan. Itu kalau gol cakep banget itu golnya. Dari situ aja udah kelihatan gitu, secara kontribusi Palmer terlihat jauh lebih unggul daripada Neto. Dan masalahnya Neto tuh bukan cuma di soal minimnya kontribusi, tapi juga soal pengambilan keputusan yang terlalu sering merugikan tim. Gue sebut aja menit 1 udah gagal nerima umpan. Ya, masih sepele lah kesalahannya. Tapi menit 11 dia juga udah eksekusi free kick dan langsung kena tembok. Jelek eksekusinya. Menit 19 membawa bola dengan ruang kosong. Ada Palmer di sana di posisi yang lebih ideal, tapi keputusan yang diambil justru malah crossing tanpa arah. Menit 26 salah passing. Menit 39 membuang peluang untuk fast counter. Menit 41 decision makingnya terlihat aneh dan eksekusinya gagal total. Menit 49 kejadian serupa. Menit 54 gagal melakukan trik dan kehilangan bola. Masih di menit yang sama kembali kehilangan bola. Menit 61 tidak mampu mengontrol bola dengan baik. Menit 77 melakukan penetrasi yang tidak masuk akal menurut gua. Modal ngotot doang gitu penetrasinya. Apakah Palmer tidak melakukan kesalahan? Ia bikin kesalahan, tapi tidak sebanyak dan tidak menyebalkan Neto. Bermain seolah tanpa kalkulasi dan tanpa kesadaran situasional. Banyak lagi yang dia lakukan. Banyak back pass, kehilangan bola sampai 24 kali. Dan berani-beraninya si Dimas ngomong kalau Neto bermain lebih baik daripada Palmer yang gak ngapa-ngapain gitu. Apakah kekalahan ini sepenuhnya salah Neto? Jawabannya sih enggak semuanya salah Neto, tapi Neto jelas salah satu faktornya. Faktor lain yang nggak bisa diabaikan juga adalah lini belakang kita yang tampil buruk, dan Maresca dengan keputusan-keputusan yang minim akal sehat juga punya kontribusi besar terhadap hasil ini. Mau nyalahin Board, ya Board memang salah, tapi dengan komposisi pemain kita yang sekarang ini harusnya kita nggak chaos ini gitu loh. Ya, kayaknya itu aja dari gua. Makasih buat yang udah nonton. Chelsea Smile.